Bagus, kamu kok tinggi banget sih? Aku banyak makan singkong sih. Hehehe. Kenapa? Mau minta singkong juga? Bukan, aku cuma ingin tahu, kamu tingginya berapa sih? Aku sih 150 cm, kamu berapa? Berapa ya? Mungkin lebih 10 cm sih dari kamu. Soalnya aku belum pernah mengukur. Berapa senti? Oh, 9,5 cm. Nah, anak-anak, betul hari ini kita akan belajar mengenai ini salah satunya ya. Silahkan kalian siapkan buku paket dan buku catatan kalian. Mari kita buka pembelajarannya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, yang menjadi fokus kita pada hari ini adalah mengenal pengukuran. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama diharapkan setelah kalian mempelajari pengukuran, maka kalian dapat menjelaskan pengertian dari pengukuran. Ini yang pertama ya, pengertian pengukuran. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan dapat menyebutkan hal yang dapat diukur, yang disebut juga dengan besaran, atau yang tidak dapat diukur, yang bukan besaran. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Dan yang terakhir, pada pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat memahami kegunaan dari satuan baku dalam proses pengukuran. Ini merupakan contoh kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, perhatikan mana yang pengukuran, mana yang bukan. Di sini ada ilustrasinya. Tentu saja kalau menggunakan meteran ya ini pengukuran tentunya. Kita mengukur panjang dengan menggunakan meteran. Sementara ini, wah Pak Guru gantengnya 100 deh. Nah, ini bukan pengukuran anak-anak. Bukan pengukuran, karena ganteng di sini tidak bisa diukur. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga ini. Dengan timbangan ya, tubuh diukur dengan timbangan. Nah, tentu saja ini merupakan pengukuran karena ada alat ukurnya. Kemudian juga ada hasil pengukurannya. Kemudian yang ini, wah Pak Guru datang ke kamar kamu bagus. Apakah Pak Guru ini melakukan pengukuran? Tentu saja bukan. Nah, ya, karena bagus itu tidak bisa diukur. Kemudian ini sedang ngetren ini nih, termogan. Nah, mengukur suhu tubuh dengan termometer yang mirip seperti pistol, maka disebut termogan. Tentu saja ini kegiatan pengukuran. Dan ini kalian tahu ya, ini speedometer. Ada di motor, di mobil, tentu saja ini kegiatan pengukuran. Nah, dari contoh-contoh itu, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan pengukuran. Perhatikan contoh pengukuran berikut ini. Suhu, misalkan suhu tubuh 35 derajat Celcius. Nah, suhu ini kan yang diukur. Maka ini dinamakan dengan besaran. Jadi yang diukur itu besaran. Angka 35 ini merupakan nilai hasil dari pengukuran. Sementara derajat Celcius ini adalah satuan. Satuan ini merupakan pembanding dari alat ukur. Contoh yang kedua, misalkan panjang. Di sini ya. Panjang meja 2 meter misal. Maka panjang ini dinamakan dengan besaran. Besaran. Angka 2 ini merupakan nilai. Dan meter ini merupakan satuan. Nah, itu pengukuran. Jadi, ada besaran, nilai, dan satuan. Coba kita bedakan mana yang besaran fisika, mana yang besaran, mana yang bukan ya. Perhatikan yang di sebelah kiri ini. Ganteng, baik, keren. Tentu saja tidak bisa diukur. Dan tidak bisa dinyatakan dengan angka kan.
gantengnya 1, gantengnya 2, enggak bisa. Kemudian contoh yang kedua, makanannya tidak enak, tidak sedap, atau enak, sedap. Gitu. Tidak bisa diukur kan, karena tidak ada alat ukurnya. Maka dua contoh ini yang sebelah kiri bukan termasuk besaran fisika. Sementara perhatikan yang di bagian kiri, sini ada suhu. Alat ukurnya tentu saja termogan ini ya. Ada alat ukurnya. Dapat dinyatakan dengan angka. Nah, contoh yang kedua, massa tubuh. Diukur dengan timbangan. Timbangan ini alat ukur yang standar. Maka dua contoh yang di sebelah kanan ini disebut dengan besaran fisika. Jadi itu beda antara besaran fisika dan bukan besaran fisika. Yang bukan besaran fisika tidak bisa diukur, sementara yang besaran fisika dapat diukur. Artinya, kita simpulkan bahwa pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan ukuran tertentu sehingga dapat dinyatakan dengan angka. Baik, perhatikan kata kuncinya. Yang pertama, membandingkan. Apa yang dibandingkan? Besaran. Dengan apa? Dengan satuannya. Dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan angka. Nah, ini pengertian dari pengukuran. Sudah ingat ya? Sudah paham ya? Kegiatan pengukuran sendiri itu ada dua macam ya. Yang pertama pengukuran langsung, yang kedua pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung seperti contoh ini, yaitu dilakukan dengan alat ukur terhadap bendanya langsung. Sementara kalau pengukuran tidak langsung, itu pengukuran terhadap benda-benda yang biasanya tidak mungkin diukur secara langsung. Nah, ini biasanya dilakukan pengukuran dengan besaran lainnya. Misalkan dengan rumus ya, kita mengukur luas, misalkan kita sudah tahu panjangnya, kita juga sudah tahu lebarnya, maka tinggal dikalikan saja, panjang kali lebar, maka ini dinamakan dengan pengukuran tidak langsung dengan menggunakan rumus. Atau pengukuran menghitung jarak bumi dan matahari, kan tidak mungkin dengan menggunakan meteran, maka menggunakan besaran lainnya, itu besaran kecepatan cahaya biasanya. Nah, itu dinamakan dengan pengukuran tidak langsung. Jadi sekali lagi pengukuran ada dua macam. Ada pengukuran langsung dan ada pengukuran tidak langsung. Dalam melakukan pengukuran tentu saja tadi sudah disebutkan ada alat ukur dan ada satuannya. Alat ukur itu ada dua macam, ada alat ukur baku dan ada alat ukur tidak baku. Yang baku itu memiliki standar tetap, tidak mudah berubah-ubah, dan juga disepakati penggunaannya di berbagai belahan dunia. Contohnya meteran, termometer, timbangan, speedometer, di seluruh belahan dunia kan sama standarnya. Sementara kalau alat ukur tidak baku ini setiap orang punya standar beda-beda. Contohnya jengkal, atau kilan ya, depa, atau juga langkah. Nah, ini tidak ada yang sama ya standarnya. Bahkan sendiri saja kadang-kadang langkahnya bisa lebar atau bisa juga lebih pendek ya langkahnya. Bisa langkahnya panjang, bisa langkahnya pendek, kan seperti itu. Jadi standarnya berbeda-beda. Maka disebut dengan alat ukur tidak baku. Demikian juga dengan satuan. Baik, perhatikan contohnya di sini. Yang baku bagaimana? Contohnya alat ukur baku kan tadi meteran atau mistar ya. Satuannya meter, maka meter ini termasuk satuan baku. Kemudian timbangan ini kan termasuk alat ukur baku. Satuannya kilogram. Termometer, satuannya Kelvin. Nah, meskipun di dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia terutama digunakan satuan Celcius ya, derajat Celcius. Speedometer, satuannya meter per second. Pada motor ataupun mobil, satuan yang digunakan kilometer per jam ya. Nah, yang sebelah kiri kalian ini adalah alat ukur dan satuan yang baku, sementara yang di sebelah kanan ini alat ukur dan satuan yang tidak baku. Contohnya
kilan atau jengkal, langkah, ataupun kaki ya, ukuran kaki kan, ukuran kaki. Setiap orang kan bisa beda-beda kan, seperti itu. Maka disebut dengan alat ukur dan satuan yang tidak baku. Nah, itu saja anak-anak ya. Ini kita sudah sampai di penghujung. Seperti biasanya, untuk menambah pemahaman kalian, Bapak berikan penugasan. Penugasannya cukup mudah. Kalian buka halaman 10 pada buku paket IPA. Di sana ada lembar kerja kalian. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah lakukan pengamatan terhadap benda-benda ataupun makhluk hidup di sekitar rumah kamu. Kemudian, catatlah hasil pengamatan kalian pada buku tugas dengan format tabel seperti pada halaman 10 itu ya. Nah, seperti ini kan tabelnya. Nah, kalian tulis minimal 5 macam benda atau makhluk hidup ya, 1 sampai 5. Misalkan kalian mengamati batu. Batu itu jelek. Kan tidak bisa diukur, maka batu jelek. Di sini ditulis jelek, misalkan ya jelek. Yang bisa diukur dari batu apa? Oh, masanya berapa kilogram, volumenya kan bisa diukur juga, volumenya berapa meter kubik kan, seperti itu bisa diukur. Nah, itu contohnya, kalian cari benda atau makhluk hidup di sekitar rumah kamu sampai dengan 5 contoh seperti itu ya. Nah, anak-anak, pesan terakhir dari Bapak, jadikan keterbatasan yang kita miliki sebagai pemacu atau bahan bakar semangat untuk meraih cita-cita. Tekankan pada diri kalian bahwa belajar IPA itu tetap asik dan menyenangkan. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita mengenai pengukuran untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kegiatan pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan antara besaran dengan satuan, sehingga kita bisa memperoleh hasil pengukuran yang biasanya dinyatakan dengan angka atau nilai. Seperti itu ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dalam pengukuran itu ada 2 macam ya, ada pengukuran langsung dan tidak langsung. Kemudian yang terakhir Bapak ingatkan, jangan lupa tadi ada tugas untuk kalian yang nantinya juga Bapak sampaikan tugasnya di aplikasi Teams maupun di aplikasi WhatsApp Group ya. Nah, kalian kerjakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan mengerjakan tugas tersebut mampu menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian, dan pemahaman kalian mengenai pengukuran. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Bapak akhiri, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Semoga kita segera bertemu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.